Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 21 September tahun 2024, saya akan mengomentari pasukan berani mati Presiden Joko Widodo sebanyak 20.000 orang akan berkumpul di Tugu Proklamasi. Selama ini sekitar 8 tahun yang lalu, kinerjanya Presiden Joko Widodo sangat baik, melakukan pembangunan merata di seluruh Indonesia, terlebih pembangunan jalan tol di Jawa dan di luar Jawa, dan dekat dengan rakyat, selalu mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Setiap berkunjung ke daerah sampai Presiden Joko Widodo, elektabilitasnya sampai 86%. Pada akhir jabatan Presiden Joko Widodo, elektabilitasnya menurun atas perbuatan yang dilakukan banyak yang tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku di masyarakat, serta menghancurkan sistem demokrasi di Indonesia. Ketika berada di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden boleh kampanye dan berpihak, yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Presiden Joko Widodo sudah menghancurkan sistem demokrasi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena sudah jelas diatur semua aparat negara termasuk Presiden Joko Widodo dan seluruh aparat negara tidak boleh kampanye dan berpihak, harus netral kepada ketiga calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi kenyataannya Presiden Joko Widodo ikut kampanye terkait pembagian bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming agar nanti dipilih masyarakat dengan memenangkan pemilihan dalam calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Demikian juga Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar merangkap jabatan Menteri Koordinator Keuangan sebenarnya tidak boleh ikut kampanye, tetapi tetap ikut membagi bantuan sosial berupa beras kepada salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat. Juga Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanah Nasional, merangkap Menteri Perdagangan, juga seharusnya tidak boleh ikut kampanye karena dia pejabat negara, tetapi tetap ikut kampanye dengan membagi-bagi beras kepada masyarakat pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, sedangkan masyarakat pendukung calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar serta calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD tidak mendapat bantuan sosial berupa beras tersebut sangat tidak adil, bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip demokrasi. Akibat ketidakadilan tersebut, para mahasiswa dan aktivis turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran ingin menurunkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya karena sudah menginjak-injak hukum itu yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Setelah Presiden Joko Widodo sudah mendekati purna tugasnya sebagai presiden yang akan diserah terimakan jabatan presiden dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto tanggal 24 Oktober tahun 2024. Sejak serah terima jabatan tersebut, pimpinan kekuasaan sudah di tangan Presiden Prabowo Subianto, sedangkan Presiden Joko Widodo sudah tidak bisa mengatur-ngatur aparat negara di masyarakat, menganggap Presiden Joko Widodo sudah lemah dalam menghadapi gejolak masyarakat. Tetapi Presiden Joko Widodo merasa punya kekuatan 20.000 pasukan berani mati akan melakukan
pertemuan di Tugu Proklamasi dalam arti jangan coba-coba mengganggu Presiden Joko Widodo dan pasukan berani mati siap selalu membela Presiden Joko Widodo di mana saja. Melihat situasi tersebut, kelihatannya Presiden Joko Widodo sudah penuh ketakutan dalam menghadapi memasuki di akhir jabatannya tanggal 20 Oktober tahun 2024. Sampai ada memberi komentar sebenarnya, buat apa Presiden Joko Widodo mengumpulkan pasukan berani mati di Tugu Proklamasi yang dapat mengundang musuh dari berbagai pihak, terutama dari pihak yang kalah dalam pemilihan umum tahun 2024. Masinton Pasaribu selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan Presiden Joko Widodo harus dilengsarkan sebelum serah terima jabatan dengan Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober tahun 2024. Berarti situasinya sudah gawat, diduga sudah ada kelompok masyarakat ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo akibat perbuatannya yang sudah menginjak-injak hukum dan merusak prinsip demokrasi hanya untuk kepentingan anaknya Gibran Rakabuming untuk dapat menduduki jabatan Wakil Presiden lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon Wakil Presiden. Padahal syarat calon Wakil Presiden paling rendah berumur 40 tahun. Sedangkan Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun merupakan perbuatan melanggar hukum. Semua itu bisa terjadi, berumur 35 tahun bisa calon Wakil Presiden diduga atas pengaruh Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi dalam negara dan tidak segan-segan mempermainkan hukum demi kepentingan anak kandungnya Gibran Rakabuming karena semua aparat penegak hukum baik jajaran kepolisian, Jaksa Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku, terutama terkait masalah umur. Diduga masyarakat tidak rela Gibran Rakabuming menjadi calon Wakil Presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto dengan keinginan Gibran Rakabuming tidak dilantik sebagai calon Wakil Presiden. Makanya Masinton Pasaribu menyatakan Presiden Joko Widodo sudah harus lengser sebelum serah terima jabatan kepada Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Setelah lengser diduga bisa mencari penggantinya Gibran Rakabuming yang memenuhi syarat calon Wakil Presiden yang berumur di atas 40 tahun sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan mendengar informasi Presiden Prabowo Subianto menginginkan Puan Maharani menjadi wakil presidennya, apalagi umurnya sudah lebih 40 tahun, sudah punya pengalaman kerja, pernah Menteri Sosial dan terakhir sebagai Ketua DPR. Sampai Habib Rizik Syihab menginstruksikan kepada umat muslim siap-siap mengasah parangnya untuk menghadapi pasukan berani mati Presiden Joko Widodo bila sampai melakukan hal yang aneh-aneh yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Pasukan Rizik Syihab siap menghadapinya. Setelah selesai serah terima jabatan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto, bila sampai ada kerusuhan besar, cukup ditangani jajaran kepolisian dan militer untuk mengendalikan situasi yang memanas tersebut. Tidak perlu pasukan berani mati dan kelompok Rizik Syihab ikut-ikutan campur tangan dalam kerusuhan tersebut. Harapan saya, Presiden Joko Widodo tidak perlu menghadirkan pasukan berani mati sebanyak 20.000 orang untuk berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta, sama juga mendatangkan musuh. Bila sampai ada gangguan dari pihak mana juga siap jajaran kepolisian dan jajaran militer untuk mengamankannya. Sekian dan terima kasih.